Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk update market baik secara teknikal maupun fundamental ya. Kita akan mencoba untuk cek dulu fundamental yang ada di minggu ini. Nah, sekarang karena udah hari Kamis, kita cek bahwa nanti malam jam 7.30 ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan jamnya. Nah, ini kebetulan saya di lokasi Wita, jadi jamnya lebih 1 jam. Nah, kalau teman-teman di WIB, ini jamnya jam 7.30 ya. Nah, nanti itu yang paling penting ini yang tanda merah, yaitu ada PPI, ada retail sales, terus ada klaim pengangguran juga. Lalu nanti di 7.40 itu ada Fed Chair Powell speak. Jadi ada speech dari Jerome Powell. Nah, ini ekspektasinya nanti jam 7.30 sampai 8 malam itu akan volatil ya marketnya ya. Belum lagi nanti waktu US Open di jam 8-an lebih. Oke, jadi di sini untuk fundamentalnya sendiri forecastnya sangat beragam. Nah, kayak yang core PPI ini forecastnya dia good USD ya. Nah, tetapi untuk retail salesnya dia bad USD. Jadi karena ada data mix ini sangat-sangat beresiko ya ketika kita open di market karena newsnya itu bad and good. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman benar-benar menghindari market di jam-jam news ini. Tradingnya itu sebelum maupun sesudah news. Nah, itu untuk segi fundamental ya. Nah, sekarang kita coba cek. Seperti biasa kita akan analisa Bitcoin dari higher time frame. Nah, di sini di weekly kemarin Bitcoin itu sangat-sangat bullish ya. Di sini candlenya itu sangat strong bullishnya ini. Nah, untuk posisi sekarang itu previous weekly high atau PWH. Nah, itu sudah diambil, udah di sweep. Nah, jadi secara target weekly itu candle high weekly-nya sudah diambil, jadi sekarang menyisakan sweep ya. Nah, di sini untuk konfirmasinya kita belum bisa menemukan apa-apa. Bisa aja weekly ini itu closingnya doji atau dia merah setengah badan gitu, setengah dari candlenya gitu. Kan di sini gitu. Nah, untuk retest sebelum entah dia melanjutkan ATH atau memang dia start untuk koreksi dulu. Nah, ini adalah view weekly untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita cek di daily-nya. Nah, bagi teman-teman yang sudah join di grup Traber Crypto, nah di sini kemarin kita ada share ya bahwa memang Bitcoin ini sudah sampai di target daily-nya. Ini adalah target yang selama ini kita nantikan ya untuk daily-nya, daily supply. Nah, di sini juga banyak rejection. Nah, inilah yang kita pantau nanti. Ini adalah area yang akan kita pantau. Apakah Bitcoin akan break bawah dulu, akan retest dulu ya, atau dia malah langsung sideways naik. Nah, di sini kita kemarin ada share setup sell. Itu juga udah sempat TP1 ya. Nah, kalau POV kita itu di sini karena ada daily supply, jadi ekspektasinya memang ada penurunan dulu. Nah, pencapaian untuk daily-nya itu paling dekat. Teman-teman bisa cek di zone ini. Nah, ini adalah zone 97 sampai 94 ya, kisaran ini. Nah, ini adalah zone terdekat yang pertama. Jika area ini tidak mampu menahan ya, berarti kita akan kembali ke 87 sampai 85 ini gitu. Ini adalah zone juga. Nah, jadi ekspektasi kita selama Bitcoin ini tidak break ATH-nya ya gitu, dia ada chance untuk turun. Nah, ini adalah gambaran Bitcoin. Nah, sekarang skenarionya jika memang Bitcoin ini area ini tidak mampu menahan, jadi dia akan ke atas dong. Nah, target atas terdekatnya Bitcoin itu kita bisa menggunakan Fibo extension ya di sini.
Nah, kita menemukan angka sekitar 120 hingga 125. Nah, jadi jika Bitcoin ini memang memaksa untuk strong bullish ya, maka target selanjutnya adalah 120 sampai 125, itu new ATH. Nah, cuman perlu diperhatikan bahwa di sini kemarin kita juga sudah menerapkan pembelajaran kita soal SMC ya. Nah, di sini dia Bitcoin itu ada konfirmasi bearish change of character. Jadi kalau memang plannya daily itu normalnya dia akan retest bawah dulu gitu. Entah retest di 90-an atau dia melanjutkan retest ke 80-an. Nah, ini sangat-sangat penting. Ini adalah area krusial ya, yang di 103 hingga 106. Makanya di sini juga masih sideways gitu. Jadi ini adalah area krusial di mana penentuan antara Bitcoin dia turun atau dia malah new ATH ke 120 hingga 125 ribu US dollar. Nah, itu untuk dailynya Bitcoin. Sekarang kita akan coba cek ya. Jika dailynya saja di sini sudah hit, misalkan kita tandai. Nah, lalu kita cek time frame hourly-nya gitu. Nah, di sini sebenarnya ada yang menarik ya. Nah, teman-teman yang familiar pasti tahu. Ini adalah pola yang selama ini kita pelajari, selama ini kita terapkan, yaitu di sini sudah ada konfirmasi nih. Di sini dia sweep liquidity, lalu marketnya di sini ada change of character. Nah, lalu di sini juga sudah retest ya. Nampaknya di sini sudah retest. Nah, dari tes, maka untuk Bitcoin sendiri memang potensinya akan bergerak ke bawah. Nah, ini adalah untuk Bitcoin. Nah, jadi plan penurunan ini akan invalid jika yang pertama itu dia close di atas 106. Nah, jadi kemarin kita sudah setup sell ya di sini ya. Nah, kita stop sell di sini dengan stop lossnya di sini. Nah, ini kemarin kita sudah berhasil running TP ya, walaupun dia balik ke entry lagi, cuman nggak apa-apa karena memang invalidasinya belum di break, jadi setup kita masih valid gitu. Nah, di sini kita ada sell. Nah, untuk target terdekatnya 100.000 ini ya. Nah, lalu target middle-nya kita di 97 sampai 95 tadi. Nah, itu adalah target-target untuk Bitcoin. Baik, itu adalah update di market Bitcoin. Sekarang kita akan mencoba untuk cek market dari gold ya. Oke, nah di sini menarik bahwa gold itu kemarin mengalami penurunan yang cukup lumayan ya. Nah, di sini kita selalu menandai bahwa low-nya gold itu ada di 2950 dan high-nya itu adalah di ATH. Nah, kemarin ini adalah proses koreksinya. Nah, oke. Sekarang sudah clear ya untuk daily-nya. Nah, kita bisa cek bahwa pencapaian gold ini apakah sudah masuk di Fibo-nya gitu. Kita coba Fiboin. Nah, ternyata memang penurunannya ini sudah mulai menyentuh area Fibo ya. Nah, di sini kita bisa memantau jika nantinya kita mendapatkan konfirmasi buy, nah kita bisa take buy di sini. Nah, cuman jangan pakai daily juga ya karena pasti akan sangat lebar untuk resikonya. Gunakan time frame kecil untuk trigger entry. Nah, di sini kita lihat bahwa gold sudah mencapai FVG daily yang ini atau imbalance. Lalu di bawahnya kita juga ada imbalance lagi atau fair value gap lagi. Nah, di sini. Nah, jadi memang target penurunan itu sudah tercapai ya. Nah, sekarang kita coba cek hourly-nya. Nah, di sini terpantau kita bisa kecilkan zone ya. Kita bisa kecilkan zone FVG-nya di sini. Nah, ini adalah fair value gap atau imbalance di time frame H4. Nah, di sini juga terpantau ada gap ya. Nah, ini adalah gap. Yang mana nantinya gap ini bisa menjadikan target untuk kita melakukan buy. Nah, cuman sampai sejauh ini candlenya masih momentum strong bearish ya ini ya di sini. Di sini bearish. Nah, sangat bearish di sini. Jadi teman-teman sebaiknya di gold ini tidak berspekulasi ya tanpa ada konfirmasi. Nah,
Di sini H4-nya masih sangat-sangat strong bearish. Kita cek dulu LTF-nya. Nah, oke, ini di H1 ya. Nah, di H1 ini kita cek bahwa memang candlenya juga masih merah, belum ada tanda-tanda untuk reversal gitu. Nah, cuman deteksi diningnya mudahnya adalah teman-teman cek apakah nanti candle ini bisa closing di bawah atau hanya wick only. Kalau misalkan candlenya cuman wick only, nah bisa jadi ini di LTF-nya sudah ada momentum untuk rebound ke atas dulu gitu. Nah, tapi di sini kita tetap cek ya bahwa marketnya masih strong momentum bearish. Masih bearish. Dan di sini clean boss. Jadi memang belum ada reversal bullish ke atas yang jauh. Nah, ini untuk H1-nya kita coba cek di LTF-nya lagi ya. Kita cek di M15 dulu. Nah, di M15-nya ini sudah mulai muncul candle hijau ya, dan next candle-nya ini doji. Nah, ini nanti jika dia closing hijau ini sangat bagus ya untuk pergerakan gold. Jadi kita bisa asumsikan bahwa gold ini bisa tes atas dulu gitu. Nah, kita akan cek LTF-nya lagi. Oke, jadi di sini kita ketemu ya bahwa ini adalah resistnya di M5 menit. Nah, ini adalah resistnya. Nah, jika gold berhasil close di atas resistnya, nah bisa close di atasnya 3157 ya, maka gold ini akan berpotensi dia naik dulu. Nah, naiknya sejauh mana? Nah, ini adalah menjadi pantauan kita nih. Yang pertama, POI kita ada di sini. Ada di area sini sekitar 73 sampai 76. Ya, di sini. Lalu di zone kedua itu ada di area ekstrim di sini. Nah, ini adalah area-area yang kita pantau untuk trading gold. Jadi, jika memang nanti ini gold bisa break resistennya, kita akan mencoba untuk cari scalping. Nah, tetapi jika konfirmasinya nggak ada, nah teman-teman jangan ambil dulu ya, karena bisa aja dia lanjut turun ke bawah gitu. Misalkan dia turun ke bawah gitu. Jadi kita bisa menggunakan metode yang biasanya jika nanti market kasih konfirmasi, nah teman-teman baru ambil buy gitu. Nah, oke, ini adalah update mengenai Bitcoin dan gold. Sekarang kita akan coba cek satu altcoin ya. Di sini kita akan cek ETH. Nah, teman-teman bisa cek di sini ETH. Di sini terpantau ETH juga reject di area supply-nya ya. Nah, ini adalah supply zone dari ETH. Nah, cuman di sini H1-nya masih bullish engulfing nih gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pantau selama ETH tidak close di bawah low candle daily, maka dia ada potensi untuk naik ya. Nah, kita coba cek LTF-nya. Nah, di H4-nya memang masih potensi koreksi. Kita coba cek H1. Nah, di sini kelihatan jelas ya strukturnya ya. Di sini kita punya struktur ETH itu di sini masih terjadi boss atas. Maka ini adalah key level kita. Nah, jadi judgement kita untuk ETH itu kita bisa melakukan buy dengan mepet key level, ngincer atas ya. Atau ini adalah momen ETH reversal. Ini dia break bawah, lalu retest atas, kita ambil sell. Nah, untuk swing sell di sini. Nah, ini adalah gambaran dari ETH. Oke, mungkin cukup sekian update market kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu gunakan money management yang baik agar terhindar dari likuidasi maupun margin call. Terima kasih sudah menonton. Bye.